Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Ayuningrum dengan NIM 202033002 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi media pembelajaran. Pembelajaran interaktif itu seperti apa? Nah, strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, di mana guru menjadi permanen utama dalam menciptakan situasi yang interaktif, yang edukatif, yakni antara guru dengan siswa, siswa dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya proses pembelajaran yang diharapkan. Lalu, apa sih manfaat kelas yang interaktif itu? Manfaat kelas yang interaktif adalah dapat membuat kelas lebih menarik perhatian siswa, karena dengan adanya interaktif antara guru dan siswa akan meningkatkan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, apa saja metode pembelajaran agar kelas lebih interaktif? Nah, metode pembelajaran agar kelas lebih interaktif itu ada banyak metode yang dapat digunakan. Di antaranya yang pertama, gunakan teknologi. Nah, peran teknologi dalam berbagai aspek kehidupan memang sudah tak dapat diragukan lagi, termasuk bidang pendidikan. Jadi, bidang pendidikan untuk menggunakan teknologi ini sangat penting di zaman era sekarang, yang dimana siswa sudah mampu memahami serta mengetahui apa itu teknologi dan bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, berlaku sistem tanya jawab. Jadi selama di kelas, guru dengan siswa itu ada interaksi yang dimana berlaku sistem tanya jawab. Sistem tanya jawab ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Selain siswa dapat memahami materi dari guru, nah, guru dapat mengetahui kemampuan siswa untuk seberapa jauh kemampuan siswa memahami materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, tanamkan motivasi pada siswa. Nah, ini sangatlah penting. Bila mana guru selalu menjadi motivasi atau motivator bagi siswa, bagi peserta didik, guna untuk dapat memberikan stimulus, meningkatkan daya untuk dapat belajar, untuk semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Nah, ini bisa menjadi guru sebagai motivator untuk siswa. Nah, yang keempat, sesekali hadirkan alat peraga. Nah, ini apabila fasilitas di sekolah terpenuhi, dapat menunjang proses pembelajaran, yang dimana sesekali siswa dapat mengetahui alat peraga dari materi yang sedang diajarkan. Misalnya, kalau IPA itu ada alat peraga manusia. Nah, di mana ini dapat bagian-bagian yang dapat diketahui langsung oleh siswa tersebut. Nah, ini sangatlah penting bila mana fasilitas sekolah dapat menunjang dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada beri apresiasi pada siswa. Nah, apresiasi ini memang sangat penting. Apabila siswa telah mencapai materi yang telah kita harapkan atau mampu memahami materi yang kita berikan, berilah apresiasi yang sebaik mungkin kepada siswa agar siswa selalu semangat dalam menuntut ilmu, dalam memahami materi yang guru ajarkan. Selanjutnya, media pembelajaran interaktif itu dibagi menjadi dua, online dan offline. Nah, online itu ada 3 contoh. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga audiovisual. Nah, online ini terbagi menjadi 3 bagian tadi ya. Yang pertama audio. Audio ini hanya dapat didengar suara saja. Nah, contohnya dari audio ini seperti podcast, radio edukasi, Spotify, yang bila mana audio ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran secara online, tapi hanya melalui suara saja. Nah, yang kedua visual. Visual ini ada gambarnya. Nah,
Contohnya seperti pembelajaran online, latihan soal online, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis game, pembelajaran berbasis literasi, pembelajaran kelas jarak jauh. Media pembelajaran secara online ini dapat secara visual atau bisa ditampilkan gambarnya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari media pembelajaran secara visual. Selanjutnya ada audio visual. Audio visual itu ada suaranya dan ada gambarnya. Ini dapat digunakan dalam media pembelajaran secara online. Nah, contoh dari audio visual ini pembelajaran kelas jarak jauh seperti Zoom, Google Meet, ataupun dari aplikasi lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran kelas jarak jauh. Nah, ini dapat menghasilkan suara dan dapat menghasilkan gambar juga. Yang selanjutnya ada pembelajaran berbasis video. Nah, berbasis video ini ada macam-macam. Bisa YouTube ataupun alat aplikasi lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran secara online. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, pembelajaran online ini masih sangat dibutuhkan dan masih digunakan untuk menunjang proses pembelajaran pada siswa yang digunakan untuk media pembelajaran. Selanjutnya media pembelajaran secara offline. Nah, secara offline ini terbagi menjadi 3 bagian. Sama seperti tadi online, ada audio, ada visual, ada audio visual. Namun ini secara offline atau tatap muka. Nah, audio secara offline ini contohnya seperti rekaman suara. Jadi media pembelajaran secara offline yang bagian audio atau suara saja, itu contohnya seperti rekaman suara. Jadi siswa dapat diberikan oleh rekaman suara pembelajaran atau lainnya, namun di situ hanya menghasilkan suara saja. Nah, disebut itu audio. Selanjutnya ada visual. Visual ini menampilkan gambar. Contohnya Animal for Kids, James Toolbook, Jim Dikit, Celestia Portable, Anatomy Illustrator, Smart Draw, Bond Lab. Nah, ini dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran bila mana pembelajaran ini dapat digunakan secara offline, media pembelajaran secara offline. Ini yang berbentuk visual. Selanjutnya berbentuk audio visual. Nah, audio visual ini seperti tadi pemahamannya, ada suara dan ada gambarnya juga. Nah, media pembelajaran secara offline yang bagian audio visual ini contohnya seperti film, game pembelajaran offline, ataupun animasi. Jadi ini dapat menunjang proses pembelajaran pada siswa, dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan secara offline atau tatap muka. Nah, yang audiovisual ini dapat diberikan langsung pada siswa agar siswa memahami materi pembelajaran secara rinci. Selanjutnya interaktif. Ini media pembelajaran secara interaktif. Itu contohnya ada bagian dari audio, visual, dan audiovisual. Sama seperti pengertian tadi, yang audio itu hanya suara saja. Itu contohnya Facebook, Google Podcast, Podcast Spotify, dan lain-lain. Nah, ini dapat digunakan media pembelajaran secara interaktif. Selanjutnya ada visual, media pembelajaran interaktif secara visual. Itu contohnya PPT, video atau video strap, whiteboard, terus Go Animation membuat video animasi, komik strip kreator atau komik digital, Canva atau poster, class marker atau quiz. Nah, yang dapat digunakan media pembelajaran secara interaktif bagian audiovisual ini contohnya seperti Kahoot, Google Classroom, Micromedia Flash. Nah, itu salah satu media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang proses pembelajaran pada siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi media pembelajaran ini bermacam-macam. Ada media pembelajaran secara online dan offline yang tujuannya sama untuk menunjang keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Jadi di era zaman sekarang ini, pembelajaran online ataupun offline ini sama-sama menguntungkan.
yang dapat membantu proses pembelajaran siswa semakin maju, mendapatkan tujuan yang diharapkan oleh antara guru dan siswa. Guru bisa mengajarkan materi sesuai dengan pemahaman yang siswa tangkap dan lain sebagainya. Nah, aplikasi media pembelajaran ini memanglah sangat penting dan harus sebagai sarana dan prasarana untuk proses menunjang keberhasilan pembelajaran oleh siswa. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.